Halo, halo, halo Love LK, jumpa lagi dengan aku dalam video pembahasan mengenai cerita fiksi. Nah, di video kali ini LK akan membahas mengenai sudut pandang atau pengenalan awal terhadap sudut pandang di dalam penulisan cerita fiksi. Untuk itu, simak penjelasan videonya sampai akhir ya. Love LK, meskipun sebenarnya sudut pandang ini bukanlah unsur utama di dalam cerita, tetapi tetap saja pemilihan dan juga penetapan sudut pandang di dalam cerita ini tuh perlu dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian. Dengan kata lain, seorang pengarang tidak bisa serta-merta begitu saja secara bebas semena-menanya di dalam menentukan sudut pandang tanpa adanya pertimbangan. Sebab bagaimanapun juga, sudut pandang ini mempunyai pengaruh terhadap proses pelukisan cerita, dan juga sedikit banyaknya sudut pandang ini memengaruhi persepsi, memengaruhi reaksi dan juga respons yang akan diberikan oleh para pembaca terhadap cerita yang bersangkutan. Oh iya Love LK, pada dasarnya sudut pandang ini merujuk pada cara sebuah cerita dikisahkan dan juga merujuk pada siapa yang menceritakan dan dari posisi mana, siapa, berbagai peristiwa dan juga berbagai tindakan itu dilihat begitu. Nah, Abrams di dalam bukunya menyebutkan bahwa sudut pandang di dalam cerita fiksi ini tuh merupakan cara dan juga pandangan yang dipergunakan oleh pengarang untuk menyampaikan cerita di dalam sebuah karya fiksi yang dibuatnya kepada para pembaca. Oleh karena itu, pada hakikatnya, sudut pandang ini tidak lain dan tidak bukan merupakan suatu siasat, suatu teknik dan juga strategi yang sengaja dipilih oleh pengarang untuk menyampaikan dan mengemukakan gagasan serta ceritanya. Nah, memang semua cerita fiksi, berbagai unsur yang dibangunnya, pokoknya dunia fiksi ini merupakan milik pengarang. Tetapi semua itu harus disalurkan dan juga diungkapkan melalui sudut pandang. Sudut pandang para tokoh atau kacamata para tokoh yang tentu saja dibuat dengan cara dikreasikan oleh si pengarang itu sendiri, begitu. Pada intinya, sudut pandang sebuah cerita fiksi ini tuh berkaitan dengan masalah teknis, sarana untuk mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu yang bahkan lebih jauh dan lebih besar, lebih luas lagi daripada sudut pandang itu sendiri. Nah, oleh karena itu, sebelum menulis sebuah cerita fiksi, seorang pengarang wajib hukumnya untuk menentukan kira-kira sudut pandang apa yang akan digunakan untuk melukiskan ceritanya. Apakah mau menarasikan cerita yang dilukiskannya melalui sudut pandang tokoh atau apakah narator? Tentu saja, setiap skemanya ini mempunyai jalannya masing-masing begitu, mempunyai kelemahan dan juga keunggulannya yang berbeda satu sama lain begitu. Tetapi yang pasti yang perlu diperhatikan adalah pada hakikatnya sudut pandang ini tuh sangat berkaitan, sangat berkelindan dengan psikologi para pembaca. Artinya, pemahaman para pembaca ini terhadap cerita yang dikisahkan sedikit banyaknya sangat dipengaruhi oleh sudut pandang yang digunakan. Oleh karena itu, sudah pasti nih para pembaca membutuhkan sudut pandang yang jelas. Nah, Love LK di dalam skemanya pemilihan dan juga penetapan sudut pandang ini tuh berpengaruh terhadap berbagai aspek sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Selain berpengaruh terhadap pengembangan cerita, masalah, kemudian juga persepsi dan reaksi pembaca, nah sudut pandang ini juga sangat memengaruhi keterbatasan, kemudian kebebasan, kejelian, ketelitian, ketajaman, sampai pada keobjektifan dari berbagai hal yang diceritakan. Semua itu sudah tentu bukan, sebab misalkan sudut pandang orang pertama sudah jelas pasti berbeda dengan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama tidak bisa bebas menjelaskan segala semuanya begitu, tetapi hanya terbatas pada apa yang diketahui dan dialami oleh para tokoh yang menempati sudut pandang itu. Beda halnya dengan sudut pandang orang ketiga yang bisa bebas keluar masuk ke berbagai pikiran para tokoh dan berbagai tokoh-tokoh yang lain yang termasuk jati dirinya begitu. Nah,
Setiap tokoh di dalam cerita ini tuh menempati posisinya masing-masing dengan kondisi dan juga latar belakangnya. Oleh karena itu, penetapan sudut pandang pada tokoh ini akan menghasilkan penyituasian dan juga penekanan cerita yang jelas-jelas berbeda lah. Kenapa demikian? Kita beri pemisalan. Misalnya nih, ketika kita akan menulis sebuah cerita atau menulis cerpen atau novel mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah, maka tokoh-tokoh yang hadirnya bisa para siswa baik yang mengalami pelecehan seksual maupun tidak, kemudian para guru dan juga para pendidik lainnya baik yang menjadi pelaku atau bukan. Kita juga bisa memasukkan tokohnya itu orang tua, masyarakat sekitar, atau bahkan bisa sampai pada tokoh-tokoh di hukum gitu, di bidang pemerintahan seperti Komnas Perlindungan Anak misalnya begitu. Nah, apabila kita menempatkan sudut pandangnya pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual ini, maka sebagian besar cerita akan berfokus pada anak tersebut. Bagaimana perasaannya, bagaimana tekanan batin dan juga penderitaan yang ia alami, bagaimana ia mengatasi permasalahan yang dialaminya, terus bagaimana cara dia menyinta sampai hal-hal lainnya. Pokoknya segala sesuatunya berkaitan dengan si tokoh yang menjadi korban ini begitu. Sementara itu tokoh lain seperti para siswa, guru, orang tua, atau para pelaku, bahkan sampai pada masyarakat dan juga lembaga masyarakat seperti Komnas Perlindungan Anak ini hanya sebatas diceritakan sedikit saja begitu, sebatas dari apa yang diketahui dari sudut pandang si anak yang menjadi korban ini begitu. Beda halnya kalau semisalkan sudut pandangnya ditempatkan pada pelaku, maka sebagian besar ceritanya akan mengisahkan tentang pelaku. Mungkin bisa saja mengisahkan mengenai kenapa si pelaku ini tuh tega sekali melakukan pelecehan seksual begitu dan lain sebagainya. Nah, Love LK, barangkali itu merupakan sedikit pengenalan awal ya kita terhadap sudut pandang yang bisa digunakan di dalam penulisan cerita fiksi. Nah, bagaimana? Sekarang sudah siap untuk menulis cerita fiksi? Sebab kita sudah berkenalan jauh sekali dengan berbagai unsur yang membangun cerita fiksi, termasuk kita juga sudah sudah saya selipkan tips and trick untuk membuat atau membangun sebuah cerita fiksi di dalam pengemasan unsur-unsur itunya. Nah, apabila ada pertanyaan, yuk langsung saja diskusikan di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.